Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada pertemuan kita hari ini, oh ya, sebelum kita mulai diskusi materi kimia dasar ya, ini pertemuan yang ke minggu ini sih pertemuan yang terakhir. Insya Allah minggu depan nanti kita akan melaksanakan UAS kayak gitu. Jadi nanti hari ini sekalian kita diskusi terkait dengan teknik UAS besok untuk kimia dasar itu seperti apa. Sebelum kita mulai perkuliahan kita di siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita diskusikan di hari ini bisa berguna buat teman-teman semuanya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas terkait dengan materi yang sudah saya share minggu kemarin. Di mana rencananya hari ini, di Senin siang kali ini kita akan membahas terkait dengan hibridisasi. Di mana mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari hibridisasi gitu ya. Nah, hibridisasi suatu senyawa kayak gitu sama aja kan proses pembentukan ya, bergabungnya suatu orbital kayak gitu. Jadi kalau hibridisasi itu tidak lepas kaitannya dengan orbital suatu atom kayak gitu. Oke, saya coba share screen dulu ya. Bentar. Oke, udah terlihat apa belum nih Mas Mbak semuanya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, Ya. sip. Nah, jadinya hibridisasi. Isasi itu kan proses ya. Oke. Teman-teman sudah mempelajari hibridisasi kali ini itu dulu waktu pas SMA kayaknya udah ya, kelas berapa itu? Kelas berapa ya? Kelas 10. Hibridisasi itu kelas 12 atau kalau enggak kelas 11 gitu ya, terkait dengan proses pembentukan penggabungan dari orbital atom kayak gitu. Kira-kira hibridisasi itu apa pengertiannya? Siapa yang udah tahu terkait dengan proses hibridisasi? Hibridisasi itu apa? Ya, hibridisasi apa kira-kira? Siapa yang tahu hibridisasi teman-teman semuanya? Proses pergabungan nggak sih, Bu? Penggabungan apa? Kalau di kimia tentunya orbital atom. Gimana? Proses apa? Proses bergabungnya orbital atom. Proses bergabungnya. Tujuannya biar apa itu? Orbitalnya bergabung. Terbentuk orbital hibrida. Oke, nanti akan terbentuk suatu orbital hibrida. Di mana prosesnya dari proses hibridisasi itu tadi itu sama aja dengan penyetaraan tingkat energi gitu ya. Di mana dulu waktu SMA teman-teman kan sudah mempelajari macam-macam orbital gitu ya, ada S, P, D, F kayak gitu. Nah, di mana tingkat energi dari masing-masing orbital tersebut itu kan berbeda. Nah, di mana itu kan dulu namanya teori terkait dengan urut-urutannya ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, di mana energi yang paling rendah itu dimiliki oleh orbital 1s2 tersebut. Nah, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 itu tuh semakin tinggi tingkat energinya. Jadinya proses hibridisasi di sini itu tadi merupakan penyetaraan tingkat energi gitu ya, bentuk molekul senyawa kovalen atau proses pembentukan suatu orbital hibrida kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ini pendahuluannya aja sih. Oke. Nah, jadinya pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas terkait dengan beberapa submateri, yaitu pertama itu adalah momen dipol. Nah, ini kaitannya mungkin teman-teman pernah mempelajari gitu ya. Ini nanti kaitannya hubungannya dengan suatu senyawa yang dia itu mempunyai dipol atau kaitannya dengan kovalen polar, non polar, kayak elektronegatifan, nah itu kaitannya dengan momen dipol. Terus yang kedua berkaitan dengan ikatan valensi,
terus hibridisasi orbital atom, dan hibridisasi molekul ikatan rangkap kayak gitu. Karena pada ikatan tunggal dan ikatan rangkap itu nanti akan berbeda terkait dengan jumlah ikatan sigma dan ikatan pi-nya itu tadi. Jadi ikatan pi itu terbentuk karena terjadinya overlapping kayak gitu ya antar orbital sehingga terbentuk ikatan pi. Kalau dulu hidrokarbon kayak gitu, itu kan ada 3 ya, alkana, alkena, alkuna kayak gitu. Nah, itu proses pembentukan ikatannya pun itu terjadinya overlapping antar orbitalnya itu tuh berbeda kayak gitu, sehingga itu nanti akan membedakan jumlah ikatan pi dari masing-masing senyawa itu pasti akan berbeda. Oke, jadinya momen dipol di sini itu nanti akan berkaitan dengan kepolaran kayak gitu. Nah, jadinya mengukur suatu polaritas ikatan kimia di dalam suatu molekul. Nah, contoh polaritas, contoh misalnya senyawa polar kayak gitu ya. Ciri-ciri dari senyawa polar itu kira-kira apa, teman-teman? Kan kalau polar kan lawan katanya apa ya? Non polar. Nah, ciri-ciri senyawa polar atau senyawa non polar kira-kira apa? Ayo, ciri-ciri senyawa polar aja. Senyawa polar. Contoh senyawa polar mungkin? Memiliki pasangan elektron bebas. Oke, mempunyai PB atau pasangan elektron bebas. Selain itu, Bentuknya bebas. tidak simetris. Oke, dilihat dari bentuknya tidak simetris. Selain itu, Dapat larut Memiliki dalam air. ikatan kovalen antara setiap atom dalam molekul. gimana? Bisa diulangi lagi? Memiliki ikatan kovalen antara setiap atom dalam molekul. Oke, non-polar juga ikatan kovalen juga, yang membedakan spesifiknya, yang berkaitan dari momen dipol tersebut, yaitu mempunyai perbedaan keelektronegatifan atau momen dipolnya itu lebih besar kayak gitu. Nah, momen dipol ini itu kan menunjukkan tingkat polaritas kayak gitu ya suatu senyawa. Di mana momen dipol itu apa sih? Nah, dipol-dipol ditimbulkan jika molekul mempunyai muatan positif dan negatif yang tidak berimpit. Nah, ini ada muatan positif dan negatif, otomatis kan akan berkaitan dengan keelektronegatifan suatu unsur atau suatu atom. Suatu unsur yang dia itu mempunyai elektronegatifan tinggi, biasanya itu golongan berapa kira-kira? Elektronegatifan tinggi. Golongan 7A, Bu. Nah, golongan 7A atau nama lainnya golongan Gas mulia bukan sih? apa? Golongan apa? Golongan 7. Halogen. Nah, golongan halogen kayak gitu. Nah, itu nanti kalau golongan keelektronegatifan itu apa sih, teman-teman? Keelektronegatifan itu apa pengertiannya? Ini suara saya jelaskan ini. Oke, apa ini kira-kira? Keelektronegatifan itu apa? Keelektronegatifan itu kan materi dulu ya terkait dengan periodisitas, jadinya ada jari-jari, ada regionisasi, ada afinitas, ada keelektronegatifan. Kalau keelektronegatifan itu apa? Kecenderungan suatu unsur atau atom gitu. Gimana, Mbak Mutia? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen. Oke, jadinya kalau menarik elektron sama aja dia kecenderungan bermuatan negatif atau positif menarik elektron. Negatif. Muatan negatif. Kenapa dia bermuatan negatif? Ya karena dia kecenderungan untuk menarik elektron dalam ikatan kovalen seperti itu ya. Yang biasanya keelektronegatifan tinggi itu tadi itu dimiliki oleh golongan di dalam SPU itu merupakan golongan halogen atau golongan 7A. Contohnya ya FCl, Br, I seperti itu.
Nah, di mana dipol dibentuk oleh atom-atom yang berbeda keelektronegatifannya. Jadinya dari atom atau unsur yang dia itu mempunyai keelektronegatifan yang rendah gitu ya atau kecil yang biasanya dimiliki oleh golongan alkali, alkali tanah kayak gitu ya dengan berikatan dengan unsur atau atom yang dia tuh mempunyai keelektronegatifan yang tinggi, golongan halogen. Keelektronegatifan paling tinggi itu golongan 7, bukan golongan 8 gitu ya, semakin ke kanan semakin keelektronegatifan tuh enggak, karena golongan 8 itu udah stabil, dia sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menarik elektronnya lagi, kayak gitu. Jadi, momen dipol adalah momen yang ditimbulkan oleh muatan-muatan tersebut. Nah, ya, jadinya untuk menentukan kepolaritasan suatu senyawa itu bisa dilihat dari momen dipolnya. Semakin tinggi keelektronegatifan suatu senyawa, maka dapat dikatakan senyawa tersebut dia polaritasnya pun atau tingkat kepolarannya gitu ya itu lebih polar kayak gitu. Jadinya momen dipol itu juga bisa menentukan tingkat kepolaran selain PeB atau bentuk molekul kayak gitu. Jadinya kalau PeB kan kalau unsurnya kayak gitu ya kan ada atom pusat misalnya CH4, NH3 itu bisa dilihat dari PeB-nya. Tapi kalau misalnya senyawa-senyawa HF, HCl kayak gitu, itu kan nggak punya atom pusat ya, soalnya kan cuma 2 unsur kayak gitu. Sehingga kita lihatnya itu tadi itu berdasarkan dari momen dipolnya. Jadi intinya semakin tinggi perbedaan keelektronegatifannya, maka dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut itu mempunyai momen dipol yang besar juga sehingga senyawa tersebut itu tergolong adalah senyawa yang polar kayak gitu. Nah, momen dipol ini terdiri dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebas. Nah, ini ada rumus ya gitu ya terkait dengan momen dipol. Nah, itu rumusnya adalah Chi atau selisih muatan satuannya Coulomb dikalikan R yaitu jarak antara muatan positif dan negatif. Di mana nanti satuannya itu bisa 1D dari momen dipol tersebut. Jadi kalau Chi tadi Coulomb, Coulomb gitu ya tulisannya. Kalau R itu nanti dalam satuan meter, terus kalau Pi di sini itu dalam satuan D. Nah, satuannya kalau misalnya dijadikan meter itu ya itu sama aja 3,33 kali 10 pangkat min 30 kolom meter. Jadi ya kalau misalnya teman-teman besok diminta berapa muatannya, nah nanti tinggal Pi dibagi R. Berapa momen dipolnya? Ya tinggal muatan dikalikan jarak kayak gitu. Oke, ini adalah contoh senyawa yang dia itu mempunyai momen dipol yang tinggi, yang berarti perbedaan keelektronegatifannya itu tinggi. Misalnya pada unsur F dan H. F di sini cenderung untuk menarik elektron, H di sini cenderung untuk melepaskan. Sehingga nanti ada garis panah yang ke arah F gitu ya. Nah, ini kan ada garis panah yang pink di sini. Nah, itu menunjukkan bahwa elektron H-nya di sini itu akan ditarik oleh unsur F-nya di sini. Nah, sehingga hanya nanti akan membentuk suatu parsial positif, F-nya di sini akan membentuk suatu parsial negatif. Nah, sehingga senyawa HF di sini dia mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang berarti dia mempunyai perbedaan atau momen dipolnya cukup besar yang dapat dikatakan bahwa HF di sini merupakan senyawa yang polar. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat berapa perbedaan keelektronegatifannya, nah, nanti teman-teman bisa ngecek di tabel SPU kayak gitu. Nah, H itu keelektronegatifannya itu 2,1 kecil ya karena dia cenderung untuk melepas sehingga membentuk suatu parsial positif. F-nya di sini dia kecenderungan untuk menarik elektron yang berarti harga keelektronegatifannya pun itu juga cukup tinggi sehingga ya 4,1 kurangi 2,1 gitu ya perbedaannya ya sekitar 2. 2 itu termasuk tinggi ya gitu sehingga HF di sini itu merupakan suatu senyawa polar. Oke. Nih, muatan parsial positif yaitu atom hidrogen dan muatan parsial negatif itu merupakan suatu atom fluor. Nah, muatan parsial negatif ditempati oleh atom yang mempunyai keelektronegatifan besar. Di sini adalah F karena memang golongan 7 gitu ya, cenderung untuk menarik satu elektron. Nah, ini satu elektronnya dari mana? Ya dari hanya di sini. Nah, kan ditarik gitu ya elektronnya sehingga garis panahnya pun itu juga akan menunjukkan F di sini. Terus muatan parsial positif ditempati oleh atom yang memiliki keelektronegatifan yang rendah. Di kasus ini adalah H karena menyumbangkan satu elektronnya itu tadi ke F-nya di sini. Jadi
tujuan kita mempelajari momen dipol kepolaran itu untuk apa kira-kira? Nah, jadinya kita nggak hanya sebatas mempelajari teori gitu ya. Ini polar, ini non polar, ini momen dipol segini. Outputnya ini tuh untuk apa sih kita mempelajari ini kira-kira kalau kita aplikasikan? Ya apa kira-kira teman-teman? Tujuan kita mempelajari polaritas suatu senyawa. Tujuan kita mempelajari polaritas itu apa? Ya apa? Siapa yang tahu? Polaritas. Oh, ini senyawa polar, ini senyawa non polar. Tujuannya buat apa? Untuk apa? Ya apa? Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui kelarutan suatu senyawa, preparasi suatu sampel. Nah, itu kita harus mempelajari atau mengetahui senyawa ini tuh polar atau enggaknya. Contohnya aja misalnya kita diminta sama siapa ya? Misalnya kita masuk lab terus diminta sama Pak Zamhari atau Pak Agus atau dosen yang lain kayak gitu. Mbak tolong buatin larutan ini Mbak apa ya misalnya asam salisilat. Tahu asam salisilat nggak teman-teman semuanya? Atau misalnya larutan CuOH2 atau misalnya larutan apa ya misalnya larutan yang lain kayak gitulah. Nah, NaOH atau apalah kayak gitu. Nah, tolong dibuatin 5% ya atau misalnya 2 molar atau berapa. Nah, kita kan otomatis harus tahu ya terkait dengan senyawa tersebut itu tuh larut dalam pelarut apa. Nah, untuk mengetahui senyawa tersebut atau sampel tersebut itu larut dalam solvent apa kayak gitu, itu bisa dilihat dari tingkat kepolarannya. Jadinya apabila suatu senyawa polar itu jadinya istilahnya itu disolid gitu ya. Senyawa polar itu larut dalam polar juga, senyawa non polar itu larut dalam pelarut non polar juga kayak gitu. Contohnya aja misalnya contoh pelarut polar yang teman-teman ketahui misalnya apa? Ayo apa kira-kira? Contoh pelarut polar ayo apa? Ayo apa? Ayo apa? Yuk apa? Contoh pelarut polar apa Air ini Mbak? mungkin. Nah, air yang paling sederhana ya. Oke, air itu pelarut polar. Jadinya senyawa yang larut dalam pelarut polar, senyawa yang dia itu larut dalam pelarut air itu yang bersifat polar juga kayak gitu. Contohnya senyawa polar apa misalnya? Ya HF ini tadi bisa. Atau selain itu misalnya kayak misalnya apa ya? NaOH atau kalau enggak misalnya kalau klorofil itu polar atau enggak teman-teman semuanya? Klorofil itu zat hijau daun itu tadi yang ada di daun yang berwarna hijau. Itu polar apa enggak kira-kira? Ayo apa? Non-polar, Bu. Non-polar, Bu. Non-polar, klorofil tuh. Klorofil tuh kalau misalnya kita mau larutin ke air itu sifatnya non-polar. Buktinya apa kalau klorofil tuh non-polar lah? Kalau misalnya air hujan dia kan jatuh ke itu ya. Apa namanya? Hujan itu kan otomatis kan membasahi daun. Nah, bukan berarti daunnya itu luntur toh, zat hijau daunnya. Daun di pohon itu kan tetap berwarna hijau. Menandakan klorofil tadi sifatnya itu tidak larut dalam air atau dalam pelarut polar sehingga dapat dikatakan bahwa klorofil tadi itu sifatnya non polar seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau melarutkan klorofil yang non polar kita pakai pelarut yang non polar juga. Contoh pelarut non polar apa kira-kira teman-teman? CCl4 bukan? CCl4. Selain itu apa? Heksana. Nah, heksana bisa. Apalagi? Alkohol. Alkohol? Kalau alkohol itu termasuk apa itu? Apakah non polar?
alkohol itu merupakan pelarut universal gitu ya. Dia cenderung ke arah polar ke semipolar. Jadinya kalau misalnya kita mau mengambil kloroform aja kayak gitu, karena hampir semua senyawa gitu ya, tapi nggak semuanya sih, rata-rata mayoritas kayak gitu, itu tuh larut dalam pelarut alkohol atau etanol tersebut. Tapi kalau misalnya kita ingin mau mengambil lipid itu lemak gitu ya, lipid atau fokus ke klorofilnya aja, kita ya menggunakan pelarut yang non polar aja kayak gitu. Contohnya ya heksana, terus kloroform, CHCl3 kayak gitu dan lain-lain kayak gitu. Itu ya, itu jadinya tujuan kita mempelajari ini semuanya atau terkait dengan kepolaran itu biar tahu terkait dengan sifat fisika kimia dari senyawa tersebut. Khususnya yaitu misalnya dari kelarutannya. Sehingga kita bisa tahu terkait dengan bagaimana cara preparasi yang tepat untuk senyawa tersebut kayak gitu. Jadi like polar larut dalam polar, non polar larut dalam pelarut non polar kayak gitu. Oke. Terus nih contoh misalnya ini. Nah, ada pertanyaan. Hitung muatan ikatan kovalen yang dimiliki oleh molekul H2O jika diketahui panjang ikatan kesetimbangan antara atom adalah 0,95 angstrom dan momen dipolnya itu adalah 1,85 dBi. Nah, jadinya misalnya ada pertanyaan ini ya, hitung muatan ikatan kovalen. Muatan tadi simbolnya apa teman-teman semua? Muatan itu apa kayak di fisika itu? Muatan itu apa sih simbolnya atau kalau enggak satuannya? Muatan itu satuannya adalah kolom atau C. Nah, Chi itu ya. Chi-nya sama dengan apa ini? Nah, kita tuh suruh mencari Chi. Rumusnya tadi apa? Pi sama dengan Chi dikalikan R. Jadi kalau misalnya kita mencari Chi sama dengan apa? Mencari Chi sama dengan Pi dibagi R. Nah, benar. Pi dibagi sama R. R-nya berapa? Ya, 0,95 angstrom. Nah, posisinya satuan dalam pi tersebut itu merupakan kolom meter gitu ya. Jadinya harus kita rubah menjadi satuan meter dulu. Nah, jadinya 0,958 angstrom kalau misalnya dijadikan meter ya 0,958 dikalikan 10 pangkat min 10 meter. Terus momen dipolnya itu 1,8 dBy. Kita harus jadikan dulu, kita rubah dulu. Tadi dikalikan 3,3. Nah, ini. Nah, kita harus kali dulu. Nah, 1,85 dBy itu tadi dikalikan 3,33 kali 10 pangkat min 30. Nah, sehingga hasil Pi-nya itu tadi 6,16 kali 10 pangkat min 30 kolometer. Sehingga besar muatannya ya tinggal Pi dibagi sama R-nya itu tadi 6,16 kali 10 pangkat min 30 kolometer dibagi 0,958 kali 10 pangkat 10 meter. Sehingga muatannya berapa? 6,43 kali 10 pangkat min 20 kolom. Ini adalah contoh perhitungan sederhana gitu ya kalau misalnya kita diminta untuk mencari muatan atau misalnya mencari dari jaraknya atau misalnya mencari dari momen dipolnya kayak gitu. Yang penting kita bisa harus kita konversikan dulu gitu ya biar satuannya pun itu juga bisa dicoret kayak gitu. Oke, ada pertanyaan enggak sampai sini terkait dengan momen dipol tadi terkait dengan tingkat polaritas suatu senyawa? Ini ada pertanyaan apa enggak teman-teman semua? Lanjut? Lanjut ya. Oke. Terus yang kedua yaitu terkait dengan ikatan valensi. Jadinya dalam pembentukan ikatan itu kan macam-macam ya. Ada secara garis besar sih itu ada 2 jenis, ikatan ion sama kovalen. Apa bedanya ikatan ion sama kovalen teman-teman? Ion itu antara apa sama apa, kovalen itu apa sama apa kira-kira? Kovalen non logam dengan non logam. Kalau ion?
Logam dengan non-logam. Oke, logam dengan non-logam. Bentar, ini kok sepertinya saya bisa dibantu share screen nggak nih Mas Mbak? Ini kok laptop saya malah nge-hang ya ini. Bentar. Saya izin stop share dulu ya. Ini laptop saya malah mati ini. Ini masih muncul PPT-nya apa enggak ini? Masih Bu. Halo? Kelihatan. Masih, Bu. Masih. Tapi laptop saya mati. Bentar. Iya toh. Saya bisa masih error lagi. Hostnya siapa ya? Saya bisa dibantu share screen nggak, Mas Mbak? Saya jangan. Oh ya, ini. Oh ya. Sebentar, Bu. Oke, saya izin live dulu ya. Ini kok laptop saya malah gelap. Bentar. Hmm. Sama gini hiji tuh bodoh.
Oke, halo, udah suara saya udah masuk ini? Udah terdengar jelas? Saya bisa minta bantuan untuk di share screen apa enggak ini, Mas, Mbak? Bisa, Bu. Oke, ya udah. Minta tolong ditampilin slide yang tadi ya, Iya, Bu. yang terkait dengan ikatan apa valensi. Mohon maaf ini sepertinya trouble ini laptop saya. Oke, nah ini, dah. Oke, jadinya dalam ikatan valensi, jadinya dalam pembentukan ikatan, kan ikatan ada dua ya tadi ya, secara garis besar ikatan ion sama kovalen. Di mana ikatan ion tadi sudah dijawab ya, yaitu antara logam non logam, kovalen tadi berdasarkan non logam sama non logam. Di mana pembentukan ikatan kovalen di sini itu bisa dijelaskan dari dua teori, yaitu pertama adalah teori ikatan valensi. Kalau valensi ya, valensi kan elektron terakhir kayak gitu ya dari suatu unsur kayak gitu, dan teori orbital molekul kayak gitu. Nah, kita akan membahas terkait dengan ikatan valensi terlebih dahulu. Jadinya ikatan valensi itu dijelaskan dengan menggunakan teori ikatan valensi, di mana elektron yang terlibat itu adalah elektron terakhir atau elektron valensi. Jadinya berdasarkan dari teori ikatan valensi di sini, ikatan kovalen itu terbentuk jika terjadi tumpang tindih gitu ya antara orbital valensi dari atom satu dengan atom yang lain kayak gitu. Nah, di mana orbital valensi tersebut itu merupakan orbital terluar gitu ya, karena valensi itu merupakan elektron terluar dari suatu atom dan merupakan tempat terletaknya suatu elektron valensi kayak gitu. Sehingga orbital ini itu bisa digunakan dalam menjadi dasar proses pembentukan ikatan kimia. Nih, jadinya kalau misalnya pada ikatan tunggal satu kayak gitu, pada ikatan tunggal itu terjadi satu tumpang tindih pada sumbu ikatan yang nantinya di sini ini akan terbentuk suatu ikatan sigma. Tapi kalau misalnya pada ikatan rangkap, misalnya pada rangkap 2 atau rangkap 3 kayak gitu, itu nanti akan terjadinya dua tumpang tindih, yaitu pertama satu tumpang tindih pada sumbu ikatan sigma dan satu tumpang tindih pada ikatan pi. Jadi kalau misalnya ada golongan alkena seperti itu ya, di dalam ikatan rangkapnya itu tadi ada satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Nah, tapi kalau misalnya ada 3 kayak gitu, rangkap 3, jadinya golongan alkuna C dengan C rangkap 3 kayak gitu, itu nanti akan terjadi 3 tumpang tindih, yaitu pertama satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Sehingga teman-teman semuanya bisa menentukan terkait jumlah ikatan sigma dan ikatan pi-nya itu tadi berdasarkan dari jumlah ikatan perangkapnya. Bentar ya. Aduh. Oke, next, Mbak. Oke, jadinya ini jenis orbital yang digunakan dalam pembentukan ikatan kovalen itu tadi berdasarkan geometri ya, di mana tadi ada 2 jenis orbital, yaitu orbital asli dan orbital hibrida. Jadinya orbital dari 2 atom yang saling tumpang tindih kayak gitu itu harus mempunyai tingkat energi yang sama, atau perbedaan tingkat energinya itu harus kan kalau naik kayak gitu ya tingkat energinya, biar diperoleh tingkat energi yang sama sehingga nanti bisa terbentuk suatu ikatan kimia. Oke, next, Mbak. Nah, contoh di sini ya ini. Jadinya maksud dari perbedaan tingkat energi atau maksud dari tingkat energi yang sama. Jadinya dia itu harus mengalami eksitasi dari keadaan ground state kayak gitu. Misalnya dari 1S gitu ya, dia nanti akan berpindah atau terhibridisasi di tingkat orbital yang lebih tinggi. Misalnya nanti dia naik ke orbital P kayak gitu. Jadinya pada keadaan dasar, misalnya pada senyawa H2S kayak gitu ya. S itu pada keadaan dasarnya di sini. S kan di sini dia sebagai atom pusat ya. Nah, ini kan misalnya dia mempunyai berapa ya? 16 gitu ya, 16 elektron. N udah 10. Dia akan menempati 3S, 3PX, 3PY, 3PZ kan 3S itu tadi 2 elektron. Nah, terus penempatan orbital P itu kan mempunyai 3 orbital gitu ya. Jadi nanti 1, 2, 3, 4. Nah, di mana PX-nya itu tadi dia mempunyai 2 elektron
udah stabil gitu ya. Dan PY dan PZ-nya di sini dia masih mempunyai masing-masing satu elektron. Nah ini, nanti hanya di sini itu akan melengkapi atau akan bertumpang tindih dengan PY dan PZ di sini. Nah, sehingga dalam keadaan H2S, nanti orbital atau elektron dari H-nya itu tadi itu akan berikatan dengan elektron yang berada di orbital PY dan PZ di atom S-nya itu tadi. Oke, coba next, Mbak. Nah, kalau misalnya digambarkan kayak gitu, tumpang tindihnya itu tadi, itu terjadi pada orbital PY dan PZ. Jadinya X-nya itu enggak gitu ya. Kan P itu kan punya 3 orbital ya, X, Y, Z. Nah, terjadinya tumpang tindih itu tadi itu terjadi pada orbital PY dan PZ. Nah, sehingga bisa terbentuk ikatan kimia antara H dengan S-nya. Oke, next. Terus, terus pada senyawa HCl gimana? Nah, Cl itu kan merupakan unsur yang terletak pada golongan halogen gitu ya, yang dia itu mempunyai nomor atomnya itu 7, atau nomor atomnya tadi 17. Nah, sehingga kalau misalnya kita buat orbitalnya, Me dia udah 10, S-nya dia sudah berikatan kayak gini. Dan ini ada PX, PY, dan PZ, valensinya 7 gitu ya. Sehingga yang tidak berikatan itu hanya Z-nya di sini. Nah, hanya di sini nanti akan bertumpang tindih dengan orbital atom Cl yang terletak pada orbital PZ-nya itu tadi. Sehingga dalam keadaan HCl, ini hanya posisi Z-nya aja yang terjadi tumpang tindih dengan H-nya. Ini PY-nya, maaf ya, ini PY-nya ini dia tidak terjadi tumpang tindih, jadinya hanya Z-nya aja. Coba kita lihat bentuk dari orbitalnya. Oke, ini ya, terjadinya tumpang tindih pada orbital PZ-nya. Oke, next, Mbak. Jadinya pada pembentukan ikatan terjadi proses hibridisasi. Hibridasi itu apa? Yaitu penggabungan beberapa orbital dari atom-atom yang berikatan dan ditata ulang sehingga akan membentuk suatu orbital baru dengan tingkat energi yang sama. Karena terjadinya proses eksitasi atau terjadi kenaikan dari energi yang ground state gitu ya ke tingkat energi yang lebih tinggi sehingga akan didapatkan tingkat energi sama sehingga akan membentuk suatu orbital baru. Sehingga nanti terbentuklah ikatan pi dan ikatan sigma itu tadi. Oke, next. Oke, ini misalnya pada hibridisasi pada ikatan kovalen CH4. Nah, ini pada CH4 di sini, nih dia itu kan mempunyai nomor atom 12 gitu ya. Nah, sedangkan dia itu mempunyai valensi 4 sehingga dia membutuhkan H jumlahnya yang ada 4. Otomatis C-nya itu tadi harus menyediakan 4 orbital kosong. Maksudnya kosong itu tidak berikatan kayak gitu. Nantinya hanya bisa masuk ke orbital tersebut. Nah, jadi misalnya pada keadaan dasar, pada orbital S-nya dia sudah dipenuhi oleh 2 elektron. Terus di sini PX dan PJ-nya ini masing-masing 1 elektron, PZ-nya ini masih kosong. Nah, dikarenakan dia harus menyediakan 4 orbital yang elektron yang tidak berpasangan, maka S-nya di sini dia tereksitasi atau naik gitu ya ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dia masuk ke orbital Z-nya di sini. Nah, sehingga atom C pada keadaan hibridisasi itu seperti ini, 2S, 2PX, 2PY, dan 2PZ yang masing-masing itu belum diisi oleh elektron dari H-nya itu tadi. Kemudian dari H-nya itu mengisi masing-masing dari orbitalnya. Sehingga orbitalnya apa? Yaitu sp3 atau bentuknya apa? Tetrahedral kayak gitu. Coba next, Mbak. Ini, jadi kalau misalnya dilihat gitu ya, bentuknya ya S ini, sp3 karena dia memang bertumpang tindih gitu ya dengan orbital PX, PY, dan PZ. Hibridasinya apa? sp3 itu tadi. Oke, jadi kalau misalnya di next aja nggak apa-apa. Jadi, tadi saya belum membahas terkait dengan ikatan sigma dan ikatan pi ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada contoh soal, misalnya, bentar, saya tak membuat strukturnya dulu. Bentar, pulpen saya mana ini? Misalnya, bentar ya.
Bentar. 1, 2, 3, 4. CH3. Misalnya ada soal ini apa namanya? Misalnya ada gimana tuh ini? Nah, misalnya ada itu contoh soal ya. Misalnya 2 butena. Kira-kira dia mempunyai ikatan sigma berapa, pi berapa? Ayo coba dihitung. Ini bahas yang sigma sama pi-nya dulu aja. Enggak kelupaan. 2 butena, kira-kira dia punya sigma berapa, pi berapa kira-kira? Ayo, silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktu 1 menit. Terus kemudian nanti mungkin bisa dijelaskan ke teman-temannya. Oke, udah Mas Mbak semuanya? Oke, coba ya. Yuk siapa yang bisa menghitung terkait dengan jumlah ikatan sigma dan ikatan pi-nya? Saya tunjuk aja ya. Contohnya misalnya siapa ya? Mana ya? Yuk, misalnya Mbak Elsa Suryani. Apa mendengar suara saya? Mbak Elsa? Iya, Bu. Kira-kira ikatan sigmanya berapa? 11. Ikatan sigmanya berapa? Tadi contoh soalnya itu apa tuh? 2 butena ya? Iya, Bu. Oh ya, saya mah kelupaan. Berapa ikatan sigmanya? 11 mungkin, Bu. Pi-nya? Pi-nya 1. Benar, bisa ya. Karena di dalam ikatan rangkap itu tadi, itu terdapat 1 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Sedangkan ikatan yang 11 itu, yang lain itu tadi, itu diperoleh dari ikatan C dengan H maupun C dengan C. Kayak gitu. Bisa ya, yang lain? Oke. Terus, selanjutnya, yaitu terkait dengan hibridisasi dari orbital dari atom. Coba di next, Mbak. Oke, jadinya hibridisasi orbital atom adalah orbital atom yang diperoleh ketika 2 atau lebih orbital yang tidak setara pada atom yang sama bergabung untuk siap-siap membentuk ikatan kovalen. Nah, jadi pembentukan ikatan kovalen ada 2 ya tadi ya, berdasarkan dari orbital hibrida itu tadi sama dari valensi. Yuk next, Mbak. Jadinya konsep hibridisasi di sini itu digunakan untuk menjelaskan ikatan kovalen. Nah, hibridisasi melibatkan setidaknya 2 orbital non-ekivalen atau orbital dengan tingkat energi yang berbeda. Contohnya melibatkan orbital S dan orbital P, di mana S tadi mempunyai tingkat energi yang lebih rendah daripada P. Jumlah orbital sebelum dan setelah terhibridisasi harus sama. Nah, apabila terjadi hibridisasi 1 orbital S dan 3 orbital P, maka nanti akan terbentuk 4 orbital hibrida dengan nama sp3. Jadinya hibridisasi tadi ada jenisnya ya, ada sp3, ada sp2, ada sp.
Di mana yang mempengaruhi di sini itu juga berdasarkan dari ikatan. Ada enggaknya ikatan rangkap kayak gitu ya. Contohnya misalnya pada kasus CH4 di sini, dia kan orbitalnya sp3, karena memang tunggal semuanya, seperti itu. Oke, next, Mbak. Oke, ini misalnya pada senyawa BeH2. Nah, senyawa Be di sini dia mempunyai valensi 4, sehingga kalau misalnya dia diionisasi gitu ya, kan 1s2, 2s2. Nah, padahal dia akan berikatan dengan H yang jumlahnya itu tadi 2. Sehingga yang dia harus menyediakan 2 orbital kosong gitu ya, atau yang dia itu tidak berpasangan elektron sebanyak 2 orbital. Nah, sehingga jenis orbitalnya ya sp kayak gitu. Yuk next, Mbak. Sehingga kalau misalnya digambarkan bentuknya ya kayak gini. Nah, maksudnya kan orbital sp. Nah, ini kan terjadi tumpang tindih gitu ya, antara Be dengan Cl atau Be dengan atom yang lain kayak gitulah. Antara atom atau elektron dari Be dengan elektron pada Cl-nya di sini. Oke, next, Mbak. Ini contoh pada Bf3. Ini kan berhubung valensinya tadi 5. Jadi 1s2, 2s2, 2p1. Nah, di mana dia harus menyediakan 3 orbital kosong atau 3 orbital yang dia itu mempunyai 1 elektron. Nah, sehingga nanti orbitalnya adalah 2s, 2px, dan 2py. Sehingga nanti hibridisasinya itu adalah sp2 kayak gitu. Oke, coba next, Mbak. Nih, kalau misalnya teman-teman ingin melihat bentuk gambarnya, ini dari SPX sama PY. PX itu tadi kayak gini ya, sebelah kiri di sini, dan PY tadi yang menyimpang ke sumbu Y-nya itu tadi. Sehingga nanti dia bisa berikatan atau dia menyediakan 3 ruangan kosong atau 3 orbital gitu ya untuk berikatan dengan F-nya. Oke. Terus yang terakhir itu adalah CH4. Nah, di mana CH4 tadi nomor atomnya 6. Sehingga kalau misalnya dia hibridisasi atau dia dionisasi gitu ya, nanti akan menghasilkan 1s2, 2s2, 2p2. Nah, dia nanti akan berikatan dengan H yang jumlahnya 4, sehingga dia harus menyediakan 4 orbital yang tidak berpasangan tadi, jumlahnya tadi ada 4. Sehingga nanti jenis hibridanya apa? Yaitu sp3. Karena 2s, 2px, dan 2pz. Nanti H-nya itu masuk ke masing-masing dari orbitalnya yang di kotak-kotak sini. Coba Mbak next. Nah, ini ya bentuk dari orbital sp3. Oke, next Mbak. Ini tadi kan hibridisasi dari molekul yang dia itu mempunyai ikatan tunggal gitu ya, entah itu SP, SP2 dan SP3. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalnya dia mempunyai ikatan rangkap? Contohnya misalnya pada golongan senyawa alkena atau alkuna atau asetilina. Nah, itu seperti apa pembentukan proses pembentukan ikatan kimianya. Oke, next, Mbak. Nih, misalnya pada kasus etena, nah, kedua atom karbon dalam etena itu mempunyai sifat tadi tetrahedral, yang berarti C tadi itu bisa menangkap atau bereaksi gitu ya ke 4 tangannya kayak gitu, di mana tiap karbon itu menggunakan 4 orbital sp3 untuk membentuk 4 ikatan kovalen. Satu orbital sp3 dari atom 1C yaitu itu beroverlapping dengan orbital sp3 dari atom C yang lain, sehingga nanti akan terbentuk ikatan sigma. Ketika orbital sp3 yang lain, ini masih yang ini Mbak, next yang sebelumnya dulu. Nah, nih, ketika orbital sp3 yang lain itu C overlap dengan orbital S dari atom H, yang nanti itu juga membentuk ikatan sigma. Jadinya nanti teman-teman itu bisa menghitung terkait dengan jumlah ikatan sigma dan ikatan pi di dalam senyawa yang mempunyai ikatan rangkap kayak gitu. Oke, next Mbak. Ini ya, kalau misalnya teman-teman dilihat gambarnya di sini, nah ini antara C dengan C, yang kuning di sini. Nah, di dalam ikatan rangkap di sini, nah ini kan terjadi ikatan sigma, karena overlapping antara sp2 dengan sp2. Nah, kalau di sini,
yang C dengan H di sini itu antara sp2 dengan S. Ini juga terjadi ikatan sigma kayak gitu. Nah, di dalam ikatan rangkap di sini itu juga terjadi overlapping ikatan pi. Jadinya nanti antara orbital P dengan orbital P kayak gitu itu saling beroverlapping membentuk suatu ikatan pi kayak gitu. Jadinya dalam senyawa-senyawa golongan etena atau mempunyai ikatan rangkap 2 di dalam atom C dengan C di sini itu terdapat satu ikatan sigma dan satu ikatan pi kayak gitu. Oke, next. Nah ini, kalau misalnya di dalam senyawa asetilena, asetilena itu termasuk golongan senyawa alkuna atau yang dia itu mempunyai rangkap 3. Jadinya tiap atom karbon dalam asetilena hanya terikat dengan 2 atom, yaitu H dan C. Nah, ini. Jadi misalnya awalnya sp gini ya. Nah ini 2 orbital tadi itu mengalami hibridisasi, nah, atau terjadi penyetaraan atau persamaan dari energinya itu tadi. Nah sehingga nanti sp2-nya di sini yang sebelah kanan ini Mas Mbak semuanya, ini nanti akan terbentuk suatu ikatan sigma dan P yang tunggal di sini itu nanti akan terbentuk ikatan pi. Sehingga ikatan dalam asetilena di sini itu terdapat 2 ikatan pi di dalam ikatan antara C dengan C-nya di sini. Kalau sp2 dan sp2-nya itu maksudnya nanti sp2 itu berikatan dengan S dalam atom H kayak gitu. Kalau P dan P-nya di sini, ini nanti ini dalam C dan C, jadinya nanti dia akan membentuk suatu ikatan pi kayak gitu. Oke, next Mbak. Oke, ini ya. Nah ini, kalau misalnya kita lihat kayak gitu bentuknya antara C dengan H di sini. Nah, jadi antara C dengan C itu sama aja dia terdapat satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Kalau antara C dengan H di sini sp2 pada C dan H S kayak gitu, dia akan terbentuk ikatan sigma. Jadi kalau misalnya asetilena next sebelumnya Mbak. Ini kira-kira sigmanya berapa, pi-nya berapa ini teman-teman semuanya? Yang slide sebelumnya. Oke. Nah, itu. Nih, kalau dalam rumus ini kira-kira sigmanya berapa, pi-nya berapa? Berapa? Ayo, Mas, Mbak semuanya. Siapa ya? Mbak Lilis Syahidatul. Kira-kira berapa? Asetilena di sini sigmanya berapa, pi-nya berapa? Atau siapa yang tahu? Ini suara saya masuk enggak ya? Jangan-jangan dari tadi saya menyampaikan tadi putus-putus. Ayo. Masuk, Bu. Satu Masuk ya. ikatan sigma, Bu. Berapa ikatan sigma? 1 dan 2 ikatan pi mungkin. Satu ikatan sigma dalam 1 P2H2. Sigmanya berapa? sigmanya 1. Kurang tepat. Sigmanya berapa? Sigmanya ini. C dengan H itu sigma. C dengan C itu 1 sigma, 2 pi. Terus sebelah kiri C dengan H itu 1 sigma. Jadi sigmanya ada 3 sigma, Bu. Nah, sigmanya ada 3. Pi-nya ada 1. 2. Ya toh? Ini loh. Nah, ini kan hibridisasinya kan sp2 dan pp gini toh. Ini kan tingkatan energinya berbeda. Kalau yang teman-teman lihat di slide di sini. Lah P sama P-nya di sini itu nanti akan membentuk ikatan pi. Kalau orbital hibridanya sp2 nanti dia akan berikatan dengan H sehingga nanti akan membentuk ikatan sigma. Jadi kalau misalnya dalam asetilena seperti ini, ikatan tunggal di sini itu akan membentuk satu ikatan sigma. Jadinya nanti kalau di sini kasusnya ya dia itu ikatannya sigmanya itu ada 3, pi-nya itu ada 2 kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya satu lagi misalnya pada itu apa? Etena. Mana pulpen saya? Kalau etena berapa itu?
ETNA itu C2H berapa? C2H4. Nah, C2H4. C2H4 itu sigmanya berapa, pi-nya berapa? Yuk, Mas, siapa ini? Fasya Muhammad, yuk. Halo? Ini Mas Fasya Muhammad. Ini Fasya Muhammad Fatur Roja, yuk, yang cowok gantian. Pada ETNA itu berapa itu, Mas? Sigmanya berapa, pi-nya berapa? Ayo. Sigmanya 5. Sigmanya 5, pi-nya? 1 mungkin. Sigmanya, pi-nya 1. Bisa ya? Oke, jadinya teman-teman harapannya bisa menentukan terkait dengan jumlah ikatan sigma dan ikatan pi kayak gitu, sehingga dalam menentukan orbital hibridanya itu tadi itu bisa terkait dengan ini tadi ya, terjadinya proses eksitasi atau penyetaraan jumlah energinya itu tadi sama. Oke, next Mbak. Oke, ini udah ya. Oh ya udah, ini udah slide terakhir. Oke, nah mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan hibridisasi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Mbak semuanya. Oh iya, sekalian saya nanti tidak kelupaan. Minggu depan itu kan sudah mulai UAS ya. Nah, kita masih ada satu pertemuan lagi di hari Jumat. Jadi rencananya nanti saya kasih kisi-kisi gitu aja. Tapi dalam bentuk latihan soal yang nanti mungkin nggak jauh beda dengan untuk UAS-nya kayak gitu. Oke, untuk soalnya mau pilihan ganda atau ISA ini teman-teman semuanya. Kita demokratif aja ini. Mau pilihan ganda Pak Isai? Pilihan ganda. Pilihan ganda? Oke, pilihan ganda. Ya udah nggak apa-apa. Oke, mempermudah saya untuk mengoreksi jadinya. Tapi nggak boleh contek-contekan. Nanti tetap ada timernya. Jadi timernya itu maksudnya batasan waktu seperti itu ya, batasan waktunya. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti pilihan ganda gitu ya. Nanti mungkin sekitaran 30-40 soal mungkin. 30-40 soal. Nanti teknis pilihan gandanya nanti saya yang atur ya. Jadi entah itu pilihan ganda biasa, B, C, D, E, atau nanti pilihan ganda beserta alasan kayak gitu. Lah nanti tinggal saya sesuaikan aja kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Mas Mbak semuanya sebelum asar ini, kalau di tempat saya udah jam 3. Untuk materi UAS-nya dari awal atau dari materi dari Bu Laili aja, Bu? Gimana? Oh enggak, yang dari saya aja. Jadinya kemarin sama Bu Alia, itu kan sudah toh masuk ke UTS toh. Terus nanti ke UAS-nya, saya nggak akan menyentuh materi sebelum UTS, jadinya nanti after UTS aja. Gitu ya. Ya, Bu. Itu dilaksanakannya hari Senin atau Jumat, Bu? Apa ya? Yang ujiannya? Iya. Enaknya kapan ya? Mending lebih Jumat pagi gitu aja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena kalau siang nanti teman-teman ngantuk, udah sore. Kalau pagi itu kan masih fresh tuh, jam 7 langsung udah latihan soal, bukan latihan sih, ujiannya kayak gitu. Jadi kesepakatan bersama aja ya di hari Jumat pagi jam 7 atau nanti kalau enggak setengah 8 gitu, enggak masalah sih. Kayak gitu. Nah ini. Oke, ada pertanyaan lagi apa enggak? Nah, nanti mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ke grup ya, atau misalnya mumpung belum ujian kayak gitu, kalau misalnya ada materi yang masih bingung nanti bisa ditanyakan via grup, nanti akan kita diskusikan bersama-sama kayak gitu. Oke. Ya udah, berhubung belum ada pertanyaan lagi, bisa kita lanjut ke via WA. Kalau misalnya ada pertanyaan, mari kita akhiri perkuliahan kita di sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama